Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Presiden baru saja menerima kunjungan kehormatan dari Akting Menteri Luar Negeri Sudan, Hussein Awad Ali Mohamed. Dan sebelum kunjungan kehormatan ini, tadi pagi saya juga sudah melakukan pertemuan bilateral dengan beliau. Nah, di dalam pertemuan atau di dalam kunjungan kehormatan tadi, Akting Menteri Luar Negeri Sudan telah menyampaikan surat dari Presiden Sudan yang isinya antara lain mengupdate situasi saat ini di Sudan, kemudian utamanya menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan kemanusiaan yang sudah disampaikan oleh Indonesia untuk rakyat Sudan, dan yang ketiga adalah keinginan untuk terus memperkuat kerjasama bilateral termasuk di sektor pendidikan dan ketahanan pangan. Dan kunjungan ke Indonesia ini merupakan salah satu rangkaian dari kunjungan ke negara-negara di kawasan termasuk ke Malaysia, di mana beliau juga diterima oleh pimpinan di Malaysia. Sebagaimana teman-teman ketahui, Sudan sampai saat ini masih belum stabil karena masih adanya konflik. Dan sebenarnya sudah cukup lama Sudan tidak mengalami atau tidak menikmati stabilitas di dalam negeri karena adanya konflik yang terjadi terus-menerus. Dan saya tidak ingin masuk kepada konflik internal mereka, mengingat ini adalah masalah domestik mereka. Nah, kalau kita lihat setiap terjadi konflik, pasti akan memberikan dampak terutama terhadap keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Kalau kita lihat data dari UN OCHA per Juli 2024, lebih dari 25,6 juta orang Sudan, yang berarti lebih dari 53% penduduk Sudan memerlukan bantuan kemanusiaan. Dan terdapat 10,7 juta IDPs. IDPs itu adalah internally displaced person. Dan ini merupakan IDPs yang terbesar di dunia. Jumlah orang yang mengungsi keluar wilayah Sudan juga sudah mencapai angka 4 juta orang. Dan Sudan pada saat ini juga menghadapi berbagai tantangan kesehatan, antara lain penanganan monkeypox, DPD, malaria, dan juga malnutrisi. Rekan-rekan, pada 14 Juni lalu, Dewan Keamanan PBB mensahkan resolusi 2736. Yang antara lain meminta semua pihak yang bertikai untuk memastikan keselamatan warga sipil serta memberikan fasilitas untuk bantuan kemanusiaan. Nah, di dalam kunjungan kehormatan, di dalam diskusi dengan Presiden tadi, pesan utama dari Indonesia, baik selama pertemuan dengan Presiden maupun pertemuan bilateral dengan saya, message-nya sangat bold, yaitu agar konflik dapat segera diselesaikan. Karena jika konfliknya itu sendiri belum diselesaikan, maka apapun yang kita lakukan hasilnya tidak akan maksimal. Presiden mengatakan bahwa perdamaian adalah kondisi utama yang diperlukan sebelum kita bicara hal yang lain seperti pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Dan Indonesia akan terus mendorong upaya perdamaian di Sudan. Selain itu, selain mendorong upaya perdamaian di Sudan, Indonesia juga menyampaikan kesiapannya untuk memberikan bantuan kemanusiaan sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana diketahui, Indonesia sejauh ini telah mengirimkan bantuan kemanusiaan total 22,4 ton medical aid ke Sudan. Dan dari sisi warga negara, kita sudah mengevakuasi hampir semua warga negara kita yang berada di Sudan. Sudah 926 WNI dievakuasi, ada sekitar 40-an warga negara Indonesia yang tetap tinggal di Sudan karena beliau memilih tinggal di Sudan karena alasan pekerjaan ataupun alasan keluarga. Dan tadi Bapak Presiden juga sudah menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan otoritas Sudan selama evakuasi. Karena evakuasi kemarin di Sudan
bukan merupakan evakuasi yang mudah karena menyangkut jumlah yang banyak dan juga situasinya juga sangat tidak kondusif. Rekan-rekan, salah satu yang diapresiasi juga sampai saat ini dari pihak Sudan mengatakan bahwa KBRI Indonesia masih ada di Khartoum, tetapi karena alasan keamanan saat ini KBRI beroperasi dari Port Sudan. Jadi itu yang tadi dibahas oleh Bapak Presiden bersama dengan Acting Menteri Luar Negeri Sudan. Terima kasih.